Amin. Dan saya berdoa biarlah kita terus menggunakan momen ini untuk berkumpul bersama-sama. Amin. Everyone gather, kita mau sama-sama dimuridkan, kita mau sama-sama memuridkan juga. Nah, hari ini di bulan Agustus ini kita akan masuk dalam satu tema yang baru dan judul temanya adalah Go Deeper. Sama-sama bilang 1 2 3, Go Deeper. Oke, kita mau berjalan semakin dalam dan secara spesifik kita akan membahas tentang pengajaran Yesus. Jadi kalau teman-teman lihat di Alkitab kita, ada yang namanya kitab Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menuliskan account of Jesus. Mereka menuliskan tentang apa yang Yesus lakukan, tapi mereka punya penekanan yang berbeda. Makanya ada orang kadang suka bilang begini, ini kan mirip-mirip ya antara Matius, Markus, Lukas, ada cerita yang diulang lagi. Bahkan kadang-kadang kok ada yang kesannya sedikit berbeda. Ini gimana sih? Kenapa sih harus seperti ini? Karena setiap mereka menulis untuk audiens yang berbeda-beda. Ya, jadi Matius ini yang kita mau fokuskan hari ini, dia menulis untuk orang Yahudi. Jadi kalau teman-teman baca di situ di Matius 1 contohnya, dia akan berusaha menceritakan silsilah Tuhan Yesus yang lahir dari keturunan Abraham. Ya, sebagai bukti kalau dulu Tuhan berjanji keturunan Abraham akan menjadi berkat, maka sekarang keturunan itu sudah lahir dan namanya adalah Yesus. Oke, sedangkan kalau teman-teman baca kitab Lukas misalkan, silsilahnya itu tidak dimulai dari Abraham. Silsilahnya dimulai dari Adam dan Hawa. Jadi beda kan? Yang satu ngebahas silsilah Yesus dari Abraham supaya orang-orang percaya Kristus adalah keturunan Abraham dan anak Daud. Jadi ada Abraham, nanti sampai Daud, lalu sampai ke Yesus. Sedangkan dari sisi Lukas, dia menjelaskan dengan berbeda untuk menjelaskan bahwa Yesus ini adalah manusia. Ya, makanya diturunkan dari Adam. Adam kan manusia yang pertama nih. Lalu berikutnya sampai kepada Yesus. Silsilahnya ada. Yesus tuh nggak tiba-tiba muncul dari batu gitu ya. Tapi Yesus itu adalah keturunan manusia dan oleh karena dia manusia, dia bisa hidup dengan standarnya Allah, karena dia bukan hanya 100% manusia, tapi dia 100% Tuhan, dia tidak berdosa, dan oleh karena itu pengorbanannya di kayu salib, valid untuk, eligible, untuk menebus dosa semua umat manusia. Ya, karena yang berdosa manusia, yang menebus korbannya juga harus manusia, tapi bedanya, ini manusia yang tidak berdosa dan namanya adalah Yesus. Nah, apa maksudnya sih? Jadi Matius punya audiens yang berbeda, Markus punya audiens yang berbeda. Kalau Matius itu mau fokuskan supaya orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias. Oke? Sedangkan Lukas itu mau ceritanya bukan sama orang Yahudi, dia mau cerita sama Gentile. Gentile itu artinya orang-orang non-Yahudi. Perhatikan ya, jadi Alkitab kita ini keren banget. Setiap penulisnya menulis untuk audiens yang berbeda-beda, tapi punya satu alignment ya, satu keselarasan tentang Yesus. Nah, hari ini kalau kita lihat kitab Injil, satu-satunya kitab Injil yang paling banyak membahas pengajaran itu Matius. Dan salah satu yang paling terkenal ada di Matius 5, di mana pada saat itu Yesus berkhotbah, ya. Di bahasa Inggrisnya ditulis seperti ini, Sermon on the Mount. Ya, Yesus berkhotbah di bukit, di gunung. Ini pun beda. Coba perhatikan ya. Teman-teman nanti kalau baca kitab Lukas, teman-teman akan ngelihat di mana Yesus berkhotbah, tapi tidak ditulis Yesus itu berkhotbah di bukit. Malah ditulisnya gini, Yesus berkhotbah in the level, ya, in the level surface. Berarti bukan pedataran tinggi kayak gunung, tapi di permukaan yang rata. Kok beda nih? Apa beda tempat nih? Nah, ini yang menarik. Kenapa Matius mau menekankan Yesus sebagai orang yang berkhotbah di gunung atau di bukit? Ingat ya sekali lagi, audiensnya Matius adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ini dari dulu menerima hukum Tuhan melalui Musa yang naik ke atas gunung Sinai. Disitulah Musa terima 10 hukum Taurat. Tahu nggak apa yang coba diselipkan sama Matius kepada audiens yang hadir, yang membaca Alkitab hari ini? Kamu lihat dulu Tuhan kasih hukum di atas gunung kepada Musa, sekarang yang ada di atas gunung menceritakan arti sebenarnya dari hukum yang diberikan oleh
Musa. Dan yang sekarang datang, Yesus, dia adalah New Moses. Musa yang lebih baik, Musa yang baru. Dan dia gak cuma ngasih hukum, dia menjelaskan apa arti dari setiap hukum yang diberikan. Dan itu yang membuat kenapa di sini penekanannya Matius tulis Yesus ada di atas gunung dan mulai memberitakan atau mengajar murid-murid. Nah, kita akan langsung fokus karena kita akan bagi ini jadi 3 part. Jadi minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Ya, kita akan mencoba highlight Matius 5, 6, dan 7 itu semua pengajaran Yesus. Nah, Koko selalu bilang begini, kenapa kita perlu datang ibadah konsisten? Bukan minggu ini datang, minggu depan enggak, minggu depan enggak, minggu depannya lagi datang. Karena di Shine, especially, kalau kalian lihat, kita bahas selalu dalam bentuk series, supaya kamu mendapat pengajaran yang berkelanjutan. Kalau semuanya dibahas di 1 minggu, kita nggak akan dapat apa-apa. Too much information. Kita berusaha cincang, jadi lebih kecil. Supaya jadi makanan yang bergizi untuk rohani kita. Supaya kita jadi orang Kristen yang kalau ditanya sama orang di luar sana, ini gimana sih? Kok Yesus bilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ini maksudnya gimana sih? Aku juga nggak tahu sih. Kenapa? Padahal itu pernah dibahas di ibadah. Sayangnya karena kita skip, akhirnya kita taunya cuma sebagian. Nah, Koko mau encourage ya, mulai minggu ini dan kedepannya please, setiap minggu everyone gather. Amin. Setiap minggu kita semua tuh kumpul untuk jadi murid. Senin sampai Sabtu kalian jadi orang-orang yang memuridkan di marketplace. Amin. Di sekolah, di kampus kalian jadi berkat di sana. Tapi kalian harus punya perspektif yang sama dan kita sama-sama belajar waktu kita dengar firman. Nah, apa yang tertulis di sini? Waktu Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, dia naik ke atas bukit ya. Di bahasa Inggrisnya mount. Tapi di bahasa Indonesia dia naik ke atas bukit dan duduk di situ. Murid-muridnya berkumpul di sekelilingnya dan dia mulai mengajar mereka. Siapa saja orang yang jadi audiens Yesus pada saat itu? Perhatikan momen ini Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang mostly dari Galilea. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di dalam penjajahan Romawi. Jadi kurang lebih kondisi mereka itu bukan seperti orang yang ada di negara berkembang. Jadi profil mereka adalah orang-orang yang poor, yang miskin karena tanah mereka diambil sama Romawi. Mereka dikasih pajak yang tinggi, heavy tax. Banyak yang karena keadaan yang miskin akhirnya nggak bisa sehat. Jadi artinya banyak yang sakit. Makanya kalau kita baca Alkitab, Yesus menyembuhkan. Kenapa? Banyak yang sakit. Kenapa? Karena kondisi ekonomi mereka sangat buruk sekali. Powerless, hopeless, the weak, the nobodies, ragtag group, artinya disreputable. Nggak terkenal, nggak dikenal, dan nggak diinginkan. Nah, waktu Yesus datang, Yesus tuh address audiensnya seperti itu. Nah, ada khotbah yang terkenal dari Yesus yang disebut Beatitudes. Ya, tapi Koko nggak bahas itu karena sudah dibahas di tahun lalu. Jadi kalau teman-teman mau dengar apa sih diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin diberkati. Kalau kalian mau dengernya nanti di YouTube ya, yang tahun lalu. Koko nggak mau ngulang bagian itu. Tapi Koko akan ngelanjutin justru yang tahun lalu. Koko akan lanjutin kalimat-kalimat Yesus sesudah dia menyampaikan hal tersebut. Nah, Matius 5 ayat 17 sampai 18, semua teman-teman bisa lihat, janganlah kamu berpikir aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Ingat ya, this is the new Moses. Aku datang gak bikin hukum Taurat baru nih. Aku gak membatalkan yang lama. Ataupun kitab para nabi. Perhatikan, aku datang bukan untuk membatalkannya, tetapi untuk menggenapi semua yang tertulis di dalamnya. Aku menegaskan, ya, selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Biarpun hanya satu huruf, atau satu titik, semuanya akan terus berlaku dan setiap nubuatan yang ada di dalamnya pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah, perhatikan di sini setelah Yesus cerita soal Beatitudes tadi, Yesus tuh langsung bilang supaya audiensnya nggak salah paham. Aku tidak membatalkan, tidak meniadakan, tapi justru sebaliknya, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis di dalamnya. Nah, perhatikan. Waktu Yesus bilang, aku datang untuk menggenapi, itu bicara soal begini nih. Dulu Tuhan pernah janji di perjanjian lama, semua yang dijanjikan, aku genapi sekarang. Oke? Sebagai contoh, Matius 1 ayat 22 sampai 23, ini nggak ada di slide ya. Matius 1 ayat 22 sampai 23 ditulis gini.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari dulu udah dinubuatkan Yesus ini akan lahir dari virgin, ya. Dan akan dinamai Immanuel. Alkitab mencatat hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Oke, jadi dulu dijanjikan, sekarang digenapi. Berikutnya Matius 2 ayat 15. Yesus itu harus tinggal di mana? Di Mesir sampai Herodes mati. Ya, karena pada saat itu Herodes mau bunuh bayi-bayi yang baru lahir, khususnya bayi laki-laki, karena dia mau menghancurkan siapa ini raja di atas segala raja yang katanya datang. Itu semua sudah dinubuatkan dari Hosea 11 ayat 1. Terus di sini ditulis gini, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi, oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Oke, jadi dulu dijanjikan, diceritakan, sekarang digenapi. Matius 8 ayat 17. Yesus bilang gini, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Yesus sudah sampaikan itu lewat Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan lewat nabinya, terus digenapi di perjanjian baru. Nah, apa sih poinnya? Poinnya gini, kalau Tuhan setiap perkataan yang dia sampaikan di perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru, artinya dia Tuhan yang reliable. Amin. Tuhan yang dapat dipercaya, Tuhan yang gak perlu kamu ragu. Kalau sama manusia kamu bisa ragu, ya kan? Dia janji sih kemarin, tapi gak tahu ya beneran gak ya dia bakal seperti itu. Bahkan sama company nih, sama perusahaan, ya kamu kalau kerja bagus nanti saya promote ya. Bos kamu bilang gitu nih, setahun berlalu, setahun setengah, ya kan? Gak ada lagi tuh perbincangan itu, ya kan? Makanya kita suka bilang gini kan, kalau sama manusia udah deh ekspektasi diturunin aja. Gak apa-apa, supaya gak kecewa. Tapi kalau sama Tuhan, jangan turunkan ekspektasimu. Amin. Karena dia Tuhan yang kalau dia berjanji, dia tuh pasti menepatinya. Bahkan dia bilang gini nih, tidak akan ada yang dibatalkan, biarpun hanya satu huruf atau satu titik. Semuanya akan terus berlaku, setiap nubuatan yang ada di dalamnya pasti akan terjadi. Dan semua itu ada di Alkitab. Termasuk semua janji Tuhan di perjanjian baru, itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Nah makanya ya, kalau kalian yang udah ikut cool, kalian tahu, kalian akan terus di-encourage, didorong untuk apa? Baca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab yang kita baca ini bukan kitab sejarah. Ini firman Allah yang hidup, yang dijanjikan di dalamnya pasti terjadi. Kalian tahu seberapa serius hal ini? Nah, contoh ya, ini satu huruf Ibrani. Satu huruf Ibrani itu sekecil itu tuh. Kayak tanda petik tapi cuma satu. The jot refers to yod. Dia bilang ini, satu huruf ini tidak akan hilang. Kalau aku tulis, aku genapi. Kalian tahu satu titik lebih parah lagi. Itu tadi satu huruf. Satu titik dalam penulisan Ibrani ditulisnya seperti ini. Contoh ya, the difference between bet and kaf. Coba kalian lihat bedanya apa? Bet and kaf. Sama-sama kayak huruf, bukan C sih ya. Kebalik ya C-nya. Beda tipis aja kan. Terus di bawahnya ada lagi difference between dalet dan res. Yang satu tegak gitu sikunya, yang satu agak landai, ya kan? Yang bawahnya lagi nih, the difference between Vav and Zayin. Yang satu kayak gitu deh pokoknya. Dan sebelahnya ini cuma beda dikit aja, beda miring, beda topinya aja. Terus dia bilang gini, ini pun nih gak akan kuhapus, aku akan genapi semuanya. Sekecil ini aja dipikirin, dan kalau Tuhan udah ngomong, sekecil ini aja dia pasti genapi. Kenapa kita masih ragu sama Tuhan? Pertama. Yang kedua, kenapa kita masih tidak mau membaca firman Tuhan? Padahal semua janjinya akan digenapi. Yang mengerti boleh katakan amin. Dia Tuhan yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dia promise keeper. Amin. Dia promise keeper. Makanya bersyukurlah punya Tuhan yang seperti ini. Nah kemudian Yesus lanjutin ya, ini terjemahan sederhana Indonesia. Maka janganlah berpikir bahwa ada perintah dalam hukum itu yang tidak berguna. Orang yang melanggar salah satu perintah yang paling ringan sekalipun dan mengajar orang lain untuk melanggarnya juga. Jadi yang ngajak-ngajak berbuat dosa atau tidak taat, dia akan dianggap yang terkecil dalam kerajaan Allah. Hati-hati guys ya. Tetapi orang yang melakukan seluruh perintah hukum Taurat dan mengajar orang lain akan
untuk melakukannya juga dia akan sangat dihormati dalam kerajaan Allah. Nah, masuklah kalimat kontroversial yang luar biasa. Coba perhatikan. Jadi aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, audiensnya nih ya, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada para ahli Taurat dan kelompok Farisi, kamu sama sekali tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Ya. Kalau hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan kelompok Farisi, kamu sama sekali tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, separah apa sih hidup mereka? Seserius apa mereka? Mereka menaati semua hukum Taurat, bahkan mereka bukan hanya punya 10 hukum Taurat ya, tapi mereka punya turunannya. Jadi ada sekitar berapa ratus hukum turunannya. Termasuk salah satunya adalah kalau orang Israel sekarang ya di hari Sabat, mereka tuh nggak pencet tombol lift. Jadi tombol lift itu akan berhenti di setiap lantai. Nah, itu nggak ada di Alkitab tuh. Tapi diturunkan oleh ahli Taurat dan Farisi ini, kira-kira apa lagi nih yang nggak boleh di hari Sabat. Bahkan katanya sejarah mencatat ya, ada satu masa di mana pada saat itu kebakaran di apartemen ya, dan orang Yahudi ini nggak berani angkat telepon untuk telepon pemadam kebakaran karena takut melanggar Sabat. Akhirnya dia berusaha mencari rabi yang terdekat. Kalian tahu kurang lebih dia udah sangat-sangat berusaha ya, perlu waktu setengah jam. Waktu akhirnya diputuskan boleh telepon, udah 3 unit apartemen kebakaran. Saking menaati hukum Taurat, ya, se-ekstrim itu. Terus Tuhan bilang gini, kalau hidupmu gak lebih benar dari mereka, kamu sama sekali tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Gimana dengan kita, ya? Mereka standarnya aja udah tinggi. Tapi ternyata maksud Tuhan ngomong begini, ternyata berbeda. Tuhan justru menggunakan momen ini untuk bilang gini, ini beberapa ajaran hukum Taurat, oke? Terus Tuhan breakdown dengan interpretasi yang baru. Makanya di Matius 5, kamu akan menemukan frase ini berkali-kali, selama 6 kali. You have heard it said. Kamu telah dengar ya perintah ini, kamu telah dengar perintah ini. Terus Yesus nanti akan bilang begini, kamu dengarnya seperti ini kan, tapi artinya adalah ini. Jadi selama Matius 5 nih, kita akan sama-sama belajar ya, tenang ya. Selama di Matius 5 kamu akan lihat gini, kamu telah mendengar firman Tuhan ini, jangan membunuh, tetapi aku katakan kepadamu. Jadi si New Moses ini lagi jelasin, kamu tahu dulu artinya ini kan, sekarang sebenarnya aku mau kasih tahu artinya lebih dalam dari itu. Orang ahli Farisi sama para ahli Taurat mengikuti standar ini, tapi Tuhan malah bilang, enak aja, standarnya itu lebih tinggi lagi. Bukan hanya yang ahli Farisi dan orang Taurat ini lakukan, ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, kita akan go through satu-satu, dan kita akan ambil sekitar 4 dari 6 ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini contohnya. Kita sudah mendengar pengajaran bahwa Musa memberi perintah kepada nenek moyang kita apa? Jangan membunuh. Oke, jadi para ahli Farisi, orang Farisi dan ahli Taurat ini, pasti tidak membunuh, ya kan? Karena ini dilarang di hukum Taurat. Tapi dengar ya, Tuhan kasih interpretasi baru nih. Ini yang nulis hukum itu yang memberikan interpretasi. Dia bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang marah kepada orang lain tanpa alasan yang benar akan dihukum Allah. Ya, ahli Farisi orang Taurat taunya jangan membunuh supaya bisa masuk kerajaan Allah. Tapi aku kasih tahu kamu, siapapun yang marah kepada orang lain tanpa alasan yang benar akan dihukum Allah. Terus ditambahin, siapapun yang menghina orang lain, berkata kafir, akan menghadap pengadilan Allah. Dan siapapun yang mengatai orang lain, kamu bodoh, pantas dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ahli Taurat orang Farisi itu berfokus di mana? Jangan membunuh. Ibaratnya ini ekstrim kanannya nih ya, gak boleh bunuh. Tapi Tuhan justru kasih tahu, hukum ini sebenarnya artinya juga kamu tidak boleh marah. Biasa urutannya gini nih, marah, terus memaki, habis itu baru membunuh, ya kan? Pertama kita marah dulu nih, terus keluarlah kata-kata kotor nih, dasar lu, ini di tengah nih kan. Terus terakhir baru membunuh. Terus hukum Taurat mengatur yang ini kan, tapi Tuhan kasih tahu, bukan yang ini. Ini berdosa, iya. Ini juga sama berdosanya.
Ya, sekarang pertanyaannya siapa yang gak pernah maki? Aku gak pernah maki. Coba kita tarik lagi, siapa yang gak pernah marah? Terus katanya Tuhan apa? Hidupmu harus melampaui standarnya orang Farisi dan ahli Taurat. Itu aja udah jauh ya. Sekarang standarnya ditambahin lagi, lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita lihat apa maksudnya Tuhan. Apakah benar nggak boleh marah? Ternyata marah yang Yesus maksud di sini adalah sama-sama baca 1, 2, 3. Kemarahan yang tidak mau melupakan. Kemarahan yang menolak untuk didamaikan. Kemarahan ingin membalas dendam. Ya, Yesus pernah marah, ingat di bait suci, dia membalikan meja penukar uang. Tapi di sini ditekankan marah yang dianggap berdosa adalah marah yang dipelihara, tidak mau melupakan kesalahan orang itu, marah yang menolak untuk didamaikan. Jadi kalau di sini ada yang ribut nih, satu sama lain. Terus ya udah, gembala kulnya mau ketemu ini, ayolah ketemu, yuk kita beresin. Enggak, gua nggak mau. Berarti yang ini, marah yang menolak untuk didamaikan. Oke, terus marah yang ingin membalas dendam. Nah, yang ini nih, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Terus berkata kafir, di bahasa aslinya raka, artinya apa? Penghinaan terhadap pribadi seseorang, seperti ngomong begini, gak berguna, bodoh, dengan gambaran nada yang merendahkan. Jadi perkataan ini menyasar kepada pribadi bukan tindakan. Aduh, bodoh banget tindakan lu, enggak. Dia ngomong ini menghina pribadinya, individualnya, orangnya, bukan tindakannya. Dan menggunakan nada yang merendahkan. Berarti dengan kata lain, dia tidak melihat orang ini seperti sesamanya, tetapi di bawahnya. Ya, padahal orang ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Lihat ya, apa yang Yesus maksudkan di sini bukan berarti membunuh dan menghina dan marah itu sama. Kalau enggak nanti kita akan berpikir gini, kalau membunuh berdosa, marah berdosa, udah gue bunuh aja sekalian, dosanya kan sama. Iya enggak? Ngerti enggak? Gue udah menghina dia lagi, dosanya sama, udah gue bunuh aja deh sekalian. Bukan gitu ya, jangan salah tangkap. Yang Yesus maksudkan adalah gini, tentunya itu semua hal yang berbeda. Tapi yang Yesus mau maksudkan adalah gini, membunuh dosa. Menghina, mengatai pribadi orang ini dengan ada yang merendahkan, dosa. Marah yang gak mau didamaikan, marah yang gak mau dilupain, itu juga dosa. Kalau ahli Taurat berpikir kan cuma yang ini aja yang gak boleh, yang membunuh. Tapi yang ini dan yang itu mereka berpikir gak apa-apa. Makanya banyak ahli Taurat juga salah kan. Mereka benci sama Yesus, mereka marah, mereka iri. Mereka pikir gak dosa cuma gara-gara mereka gak bunuh. Mereka juga berdosa. Itu loh yang Tuhan maksud. Kamu lihat standarnya bukan di situ, standarnya di sini. Nah yang lebih parah lagi, Yesus ngomong begini sekarang. Standarnya ditarik lebih parah lagi. Karena itu kalau kamu sedang membawa persembahan ke mezbah di rumah Allah, dan tiba-tiba, kamu teringat bahwa ada orang yang sakit hati padamu. Coba ya, jangan-jangan ada yang teringat sekarang nih. Kamu lagi di sini nih, teringat bahwa ada seorang yang sakit hati kepadamu. Wah, aku pernah nyakitin orang dan dia kecewa sama aku. Tinggalkan persembahanmu, tinggalkan pelayananmu sekarang, pergi kepada orang itu, pulihkan hubunganmu dengan dia. Sesudah itu barulah berikan persembahanmu kepada Allah. Jadi Tuhan tuh juga gak bilang gini, kamu pikir cukup gak marah? Enak aja. Kalau kamu pernah marahin orang sampai orang itu luka, dengan kata-kata kasar dan apapun sebagainya, terus kamu pelayanan, kamu tinggalin pelayanannya, kamu datengin orang itu, pulihkan hubunganmu. Lihat ya, kita pikir di situ kan, hukum Taurat, Tuhan bilang, aku tarik standarnya ya, jauh lebih dalam dari hal itu. Yang aku maksudkan dengan hukum ini adalah, bahkan sampai kamu harus rekonsiliasi sama orangnya. Yang mengerti katakan amin. Sekarang pertanyaannya gini, siapa nih yang bisa? Nanti ada jawabannya di belakang ya. Tapi lihat, apa yang Yesus sampaikan, apa hati di balik pengajaran Yesus. It's not about behavior modification. Kalau cuma di sini, itu cuma behavior modification. Gak boleh bunuh, oke, gak boleh bunuh, gak apa-apa. Gue tahan, tapi gue masih marah ya. Gue benci sama lu, atau enggak. Gue kata-katain lu di belakang, dasar lu. Ya, dia marah. Pulihkan hubungannya, gak mau. Udah gue gak bunuh aja udah bagus. Ya kan, udah gue gak katain aja udah bagus. Lihat ya. Terus kita merasa gini, yang penting selama gue gak bunuh, gue masih masuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan.
Tapi hati ini benci, dendam, dan lain sebagainya. Enggak, Tuhan bilang gini, kamu tahu arti jangan membunuh di sini? Hukum ini yang kasih siapa? Tuhan. Yang interpretasi sekarang Yesus. Ya, dan dia bilang, kamu pikir semudah itu? It's not about behavior modification, but heart transformation. Amin. Transformasi hati yang berubah. Berubahnya harus seperti apa? Perhatikan kalimat yang di bawah. To see other as God's system. Untuk melihat orang lain seperti Tuhan melihat orang itu. Tuhan melihat kita semua nih adalah gambar dan rupa Allah. Dan yang kedua, Tuhan melihat semua kita semahal harga darah Yesus. Amin. Jadi Tuhan mau gini, sekarang kamu lihat semua orang di sekitarmu, termasuk yang nyebelin, itu sebagai gambar dan rupa Allah. Dan Yesus juga mati buat orang itu. Kalau kamu sudah lihat orang itu seperti ini, berani gak kamu bunuh dia? Berani gak kamu maki dia? Berani gak kamu marah sama dia? Dengan marah yang gak mau didamaikan, kamu gak akan berani. Karena Yesus juga mati buat orang ini, dia diciptakan serupa dan segambar. Kenapa orang bisa bunuh? Karena orang nge-value hidup orang lain itu lebih rendah. Gak guna nih orang hidup. Gue matiin aja deh. Lihat ya, Yesus tuh mau ubah. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi di zaman itu merasa righteous. Dan waktu dia lihat orang berdosa, dia merasa orang ini lebih gak berguna nih. Biarin aja satu orang ini mati nih. Daripada dia ganggu komunitas kita. Matiin aja dia. Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus bilang ini, it's not about behavior modification. Pesan utamanya dari semua hukum ini adalah heart transformation. Amin. Dan sekali lagi, ini berat banget. Siapa yang gak pernah marah coba? Siapa yang gak pernah ngatain? Mungkin tadi di jalan ke sini ada yang nyalip kalian dan langsung, ya kan? Siapa yang bisa? Oke, tapi lihat ya, nanti Tuhan akan kasih solusinya. Terus sekarang ganti topik nih. Tadi soal marah, sekarang soal berzina. Yesus bilang gini, you have heard it said. Kamu sudah mendengar pengajaran Musa berkata apa? Jangan berzina. Oke, tetapi aku berkata kepadamu, setiap laki-laki yang memandang perempuan dengan hawa nafsu, lust ya, dan membayangkan bersetubuh dengannya, meski hanya dalam pikiran, sesungguhnya dia sudah melakukan dosa. Ekstrim kanannya berzina. Tapi sebelum berzina, masa gak mikir ya? Pasti kan udah ngebayangin dulu nih. Dan itu yang kita kenal dengan nama imajinasi pornografi yang terjadi di era modern saat ini. Sebelum melakukan dosa itu, ada dosa yang sudah dibuahkan di pikiran. Nah, Tuhan tuh bilang, pengajaran Musa mungkin kamu pikir cuma bicara soal aktivitasnya, tapi sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu, itu juga sudah salah. Kalau kamu sudah membayangkan hal itu. Sesungguhnya dia sudah melakukan dosa zina. Kalau matamu menyebabkan kamu berdosa, sekalipun itu matamu yang paling baik, cungkil dan buanglah matamu. Oke? Perhatikan, apa maksud Yesus di sini? Kalau ada orang yang melihat perempuan bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai objek untuk memuaskan hawa nafsu. Bukan hanya tindakan berzina, tetapi ekstrimnya, yaitu mengimajinasikan seseorang untuk fantasi seksual. Perhatikan, dalam dunia modern ini yang kita kenal dengan pornografi. Tuhan mau kita tahu standar kekudusannya bukan hanya dari tindakan, tetapi dari pikiran. Sekali lagi ya, bukan hanya dari tindakan, tapi dari pikiran. Standarnya sepenting itu. Yesus tidak lagi bilang berzina, ini juga sama ya. Aku udah berpikir nih. Yesus nggak lagi bilang dua hal ini sama. Jadi kita jangan berpikir, aku udah berpikir lagi. Ya udahlah sekalian aja berzina, kan sama aja dosa, ya kan? Bukan seperti itu. Tapi yang Yesus maksud adalah hal itu berdosa, hal ini juga berdosa. Tentunya itu dua hal yang berbeda. Dan bahkan konsekuensinya berbeda. Dan Yesus mau menekankan, hey, bukan behavior modification, tapi heart transformation. Amin. Mungkin kamu gak ngelakuin, tapi pikiranmu mesum terus. Ya itu juga berdosa. Jadi standar Tuhan tuh setinggi itu. Dan kalau di sini teman-teman baca tadi ya. Kalau matamu menyebabkan kamu berdosa, sekalipun itu matamu yang paling baik, cungkilah dan buanglah matamu. Kalau ini beneran diartikan secara harafiah, sudah banyak orang buta ini. Kok shine di mana kok? Aku gak bisa lihat. Kenapa aku cungkil mataku kok? Karena aku pernah melihat dan membayangkan. Ya kan? Siapa coba yang bakal bisa? Pasti kita pernah dulu jatuh dalam dosa ini. Tapi apa yang Yesus maksudkan di sini, dia menggunakan majas hiperbola. Artinya apa sih? Hiperbola itu pernyataan yang sangat
dilebih-lebihkan untuk menunjukkan betapa serius dan radikalnya kita harus menanggapi dosa. Yang mengerti katakan amin. Dilebih-lebihin. Aduh, aku makasih 1000 kali. Padahal ngomongnya sekali. Lebih-lebihin, ya kan? Duh, aku lapar banget, pengen makan gunung. Itu hiperbola, kan gak beneran gunungnya dimakan. Ngerti ya? Nah, Yesus juga lagi menggunakan, kalau kamu berdosa nih gara-gara mata kamu memandang nih, dan habis itu kamu terbayang-bayang, kamu cungkil matamu. Artinya seserius itu kamu harus menutup pintu buat dosa. Kalau hubunganmu bikin kamu jatuh dalam dosa, putusin hubunganmu. Kalau hubunganmu bikin kamu bahkan jadi gak takut akan Tuhan, putusin hubunganmu. Apapun itu, kalau kamu punya sosial media yang terus membuat kamu jatuh dalam dosa, mendingan kamu gak punya follower daripada kamu gak jadi follower of Christ. Mendingan kamu gak dikenal di sosial media tapi berkenan di hati Tuhan. Amin. Beranilah sekalipun, makanya dia bilang gini, sekalipun itu mata kananmu. Artinya gini, sekalipun itu hal yang berharga yang kamu punya. Tapi kalau itu bikin kamu jatuh dalam dosa, buang. Daripada seluruh hidupmu hancur dan kamu kehilangan hidup yang kekal. Kalian tahu di Wahyu 21 ayat 8 bilang gini, but as for the cowardly, the faithless, the detestable, murderers, ya, pembunuh, orang yang melakukan kejijikan, dan di sini ditulis the sexually immoral, orang yang tidak bermoral secara seksual, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur. Bagian mereka ada di dalam lautan api yang menyala-nyala itu. Itulah kematian yang kedua. Nah, karena seserius ini Tuhan pakai majas hiperbola. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan diartikan secara harafiah, tapi dipraktekkan secara segera. Amin. Artinya dipraktekkan apa kok? Coba cek apa yang sering bikin kita jatuh dalam dosa. Buang, putuskan. Kalau kamu nggak mau, berarti kamu nggak melihat dosa separah Yesus melihatnya. Berarti kamu nggak menganggap dosa seserius itu. Kalau dosa nggak seserius itu, cara Yesus mati nggak harus setragis itu. Amin. Kamu tahu dosa separah itu karena Yesus harus menderita sebrutal itu untuk bisa beresin masalah ini. Untuk itu, yang kedua nih. It's not about behavior modification, but heart transformation. Dan heart transformationnya seperti apa? What is within you shapes what flows out of you. Apa yang ada di dalam kamu akan membentuk apa yang keluar dari hidupmu. Kalau pikiranmu kotor, cabul, jahat, itu akan keluar. Jangan pikir waktu itu keluar baru itu dosa di mata Tuhan. Waktu itu ada di dalam, itu sudah dosa di mata Tuhan. Dan supaya itu nggak jadi sesuatu yang menguasaimu dari dalam apa? Cungkil. Buang tanganmu, cungkil matamu. Artinya apa? Sebelum hal yang di luar ini mempengaruhi kamu, tutup jendelanya. Shut the window where sin tries to enter. Artikan ini masing-masing dalam kehidupan kita ya. Apa jendela dosa yang sering dipakai iblis untuk masuk? Koko pribadi dulu selalu dari sosial media jatuh dalam pornografi. Akhirnya Koko hapus. Koko tahu ya, kalau orang niat sih nanti juga di-download lagi, ya kan? Tapi untuk mendownload lagi itu stepnya juga nambah. Oke, dan itu paling nggak memagari Koko. Bahkan Koko tadi ngerendungin ya, cungkil mata. Cungkil mata, kan Tuhan nggak suruh kita beneran cungkil mata, ini kan majas hiperbola ya. Jadi gini, kalau ada pornografi nih, hal-hal yang muncul di sosial mediamu, kalau kamu matanya dicungkil, kira-kira apa yang kamu lihat? Gak ada, ya kan? Gelap. Berarti gini, gak perlu sampai dicungkil matanya, tutup matamu. Amin. Kamu akan gelap dan kamu gak melihat hal-hal itu. Dan di sini Tuhan tuh juga lagi ngajarin, kamu tahu gak pintu masuk kepikiranmu itu ada di mana? Matamu. Matamu. Jadi jagalah matamu. Amin. Jagalah hatimu dengan menjaga matamu. Mata adalah pelita tubuh. Yesus ngajarin nih, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu ngelihat yang jahat terus, tubuhmu ikut-ikutan mengikuti hal yang jahat tadi. Jadi make sure kita tegas sama diri sendiri dengan menjaga apa yang kita lihat. Karena apa yang masuk dari mata kita tadi akan mempengaruhi yang di dalam, dan dari sini keluarlah kehidupan. Amin. Jadi Yesus tuh lagi ngajarin, hey, bukan cuma sekedar, karena gini ya, kalau hati kamu gak berubah, orang di penjara juga behavior modification. Iya kan? Ya di penjara gue mau berzina sama siapa? Ya kan? Gue mau bunuh siapa? Gue udah di penjara. Tapi waktu dia keluar, bertobat gak? Banyak orang masuk penjara, keluar lakukan dosa yang sama. Berarti cuma behavior modification.
Kalau Tuhan kasih hukum Taurat ibarat kayak penjara, berarti cuma gara-gara hukum nih. Padahal hati meronta-ronta pengen berdosa. Nah Tuhan gak mau kayak gitu. Tuhan maunya hati kamu berubah. Amin. Bukan karena gak ada kesempatan, tapi sekalipun ada kesempatan, kamu willingly refuse to sin. Dengan sukarela menolak untuk berdosa. Please, kalau Tuhan seserius ini, tanggapilah, responilah, dan bertobatlah. Amin. Nah, sekarang bagian yang terakhir nih. Boleh minta pemusik? Ya. Kita sudah mendengar, you have heard it say, you have heard it say. Apalagi yang berikutnya. Nah, ini lebih berat, guys. Siapapun yang mencederai mata atau gigi orang lain, maka sebagai hukumannya, mata atau gigi orang lain itu harus dicederai. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, kadang-kadang kita pikir gini, ini kayak surat izin balas dendam. Tapi ini disampaikan loh, kalau ada yang cederai kamu, matanya, cederain juga matanya gitu, seakan-akan, apaan sih ini? Ya kan, kok sadis banget gitu. Tapi sebenarnya tujuan hukum ini apa? Yang pertama, membatasi tuntutan orang yang dirugikan agar tidak mengganti rugi lebih dari yang seharusnya. Ini sebenarnya digunakan secara hukum. Contoh nih, misalkan lembu orang lain tidak sengaja nih masuk ke jurang gara-gara kamu atau masuk ke sumur gara-gara kamu. Nah, yang dia harus ganti apa? Ganti lembu yang baru. Gitu ya. Kalau nggak diatur nih, orang itu bisa nuntut lebih dari yang semestinya. Jadi ini sebenarnya bukan surat izin balas dendam, tapi sebuah aturan untuk menjaga supaya kalau ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang peras. Zaman sekarang juga gitu kan? Baru keserempet mobil, wah saya harus ronsen nih 5 juta pak. Waduh motor saya nggak bisa dipakai nih pak. 2 juta lah pak. Padahal gak kenapa-napa tuh. Tapi kok kayak diperas banget nih. Nah makanya di zaman dulu ya, itu juga sudah terjadi. Dan Tuhan buat aturan, mata ganti mata. Jadi kamu gak boleh minta tuntut sesuatu lebih dari yang semestinya. Baik gak hukumnya? Melindungi kan? Terus, tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah ini nih, kalau seorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Lanjut ya. Kalau seorang mengadukan kamu untuk pengadilan dan menuntut bajumu, ini baju nih, ya, berikan juga jubahmu kepadanya. Kalau seorang tentara memaksamu, tentara Romawi maksudnya, memikul barang sejauh 1 mil, 1 kilometer, bersedialah memikul barang itu sejauh 2 kilometer. Ini Koko juga gak ngerti apa maksudnya sebenarnya awalnya. Kalau seorang meminta sesuatu kepadamu, berikan. Kalau seorang mau meminjam sesuatu darimu, jangan menolaknya. Yuk kita go terus satu-satu. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalian tahu kalau pipi kanan kalian di mana? Coba dipegang. Kira-kira yang nampar ini tangan mana? Hah? Tangan kanan. Jadi dia namparnya gimana tuh? Pak gitu. Ini kan pipi kanan. Pipi kanan ya kan? Kira-kira yang nampar tangan mana? Tangan kiri kan? Iya kan ya? Tapi sebenarnya kalian tahu ini tetap ditampar dengan tangan kanan menggunakan punggung tangan, tas gitu, arti ya? Kalian pernah lihat meme itu nggak sih? Batman sama Robin, skripsi saya belum selesai, apa gitu? Nggak apa-apa kalau nggak relate, ya. Nah, jadi apa sih maksudnya? Orang ini ditampar pipi kanan. Berarti dia ditampar pakai tangan kanan tapi pakai punggungnya. Nah, ternyata ya, nanti kalian boleh cari juga sumber-sumbernya ada. Itu adalah sebuah tindakan penghinaan yang sangat dalam. Ibarat kata gini nih, buat mereka masih mending ditampar pakai tangan kanan di pipi kiri daripada pakai punggung tangan. Kalau kamu ditampar pakai punggung tangan, itu sebenarnya sebuah simbol penghinaan berat. Simbol penghinaan berat. Jadi Yesus tuh lagi ngomong ini sebenarnya bukan kekerasan fisik. Bukan berarti kalau kalian digebukin sama tongkat baseball gini, terus, bah, yang ini belum, bah gitu, kaki gua dong. Enggak ya. Yesus gak lagi ngomong soal kayak lu kalau digebukin lu diem aja. Enggak. Yesus tuh lagi bilang kalau kamu dihina separah itu, serendah itu, ya ibarat kata nih, ibaratnya ditampar pakai punggung tangan, kamu jangan balas. Coba bayangin. Gak balas. Dibilang gini, Yesus sedang mengajarkan untuk tidak membalas penghinaan orang lain terhadap kita dengan cara yang sama. Kalau mata ganti mata, dia tampar pakai
punggung tangan, aku tampar balik nih pakai punggung tangan. Tapi di sini disuruh diam. Disuruh diam, jangan balas. Tidak membalas penghinaan dengan cara yang sama, melainkan dengan diam. Yang berikutnya nih, lebih parah karena ini dituntut baju. Zaman itu setiap orang tuh pakai baju 2 helai. Ya, ada baju yang dalam, ada yang luarnya disebut jubah. Lebih mahal mana? Jubah. Lebih mahal outernya gitu ya. Di zaman itu lebih tebal. Dan di pengadilan orang tuh boleh diminta bajunya, tapi jubah tuh nggak boleh. Ini diatur di Alkitab ya, karena pada saat malam hari kalau dia nggak punya jubah, terus bajunya juga udah diminta, dia akan mati kedinginan. Jadi kamu boleh nih minta ganti rugi dan lain sebagainya, nuntut ini itu, tapi kamu nggak boleh ambil semuanya. Jubahnya kamu nggak boleh ambil. Jadi sesuatu yang merupakan hak orang ini, tetapi diberikan secara sukarela untuk memberkati. Wah, ini juga berat kan? Bayangin ada orang yang nuntut kamu. Dia minta, lakukan ini ya, kamu harus kayak gini ya. Terus kamu berhak untuk tidak melakukannya, tapi malah kamu berikan secara sukarela. Itu yang Yesus ajarkan. Betapa menusuk hati khotbah semacam ini gitu. Serius ya Tuhan? Hah? Berikutnya, dituntut 1 mil berjalan 2 mil. Apa maksudnya? Orang Romawi waktu itu menjajah bangsa Israel. Mereka tuh boleh secara hukum ya, boleh minta nih. Misalkan, Jeffrey, bawain barang saya 1 kilometer. Itu boleh, kewajiban, karena kita dijajah. Jadi semua orang tuh bisa ketemu di jalan sama prajurit Romawi, dia tuh bisa minta suruh-suruh gitu loh. Kamu ayo kesini, bantuin bawa barang ini. Terus Yesus bilang gini, kalau ada yang minta kamu, maksa kamu ya, lakukan 1 mil kan, sebenarnya aturannya 1 mil, 1 kilometer gitu. Kamu lakukan 2 mil. 1 mil yang pertama karena kewajiban, 1 mil yang berikutnya karena pelayanan. 1 mil yang pertama karena hukum, 1 mil yang kedua karena kamu mengasihi musuhmu. Wah, tambah sesek. Ini khotbahnya Yesus. Dan khotbah Yesus memang tidak enak. Banyak orang Kristen tuh pengen khotbah yang enak. Kalau khotbahnya tiap minggu kayak gini, bisa nggak banyak orang datang ke gereja itu kan? Harus kayak gini Tuhan ya. Aduh, enakan gereja sebelah, gereja sana, gereja sini, khotbahnya, pendetanya. Tapi ini ajaran Yesus. Dan kok pengen kita belajar apa yang Yesus ajarkan, bukan belajar apa yang kita mau. Amin. Yang berikutnya apa? Memberikan yang diminta, tidak menolak yang meminjam. Kok akan jelasin ini lebih banyak. Ini bicara soal apa sih? Ini bicara bukan berarti nih setiap kali kita diminta tolong kita nggak boleh nolak. Kayak seakan-akan kita yes person. Tapi intisari dari apa yang Yesus sampaikan adalah kamu harus punya kemurahan hati untuk membantu orang lain dan menjadi berkat. Katakan amin. To give and to bless other adalah sebuah gaya hidup yang harus dimiliki pengikut Kristus. To give and to bless other adalah gaya hidup yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus. Kenapa? Waktu kamu belajar memberi, membantu orang, itu adalah antidot, penawar untuk cinta akan uang. Ya, waktu kamu belajar memberi nih, kan hati kita ini seringkali terpaut sama uang. Tapi waktu kamu belajar memberi dan membantu orang, itu penawar supaya hatimu tidak menjadi hamba cuan. Amin. Dan kamu belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ingat ya, di Financial Matter kemarin kita juga udah belajar. Ada perpuluhan, ada benih. Benih itu diambil dari 90%. Kalau kamu menabur, Tuhan juga kok yang ngasih benih itu. Ada roti yang untuk dimakan, tapi ada benih yang harus ditabur. Yesus tuh lagi ngajarin sama audiens yang poor. Jadi ini bukan karena kamu kaya kamu lakuin. Enggak. Yesus ingat tadi audiensnya apa? Poor, sakit, pasti lagi butuh duit. Tapi Tuhan bilang gini, kamu harus bantu orang. Give, bukan karena kamu punya banyak. Karena takaran kamu kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa banyak yang kamu beri. Amin. Makanya janda miskin yang datang ke bait suci ngasih 2 peser, cetring gitu ya. Yudas sampai tahu tuh langsung, oh itu segini nih, karena dia udah biasa ngurusin duit ya. Terus Tuhan malah bilang, perempuan ini ngasih lebih banyak daripada yang lain. Lihat ya, padahal perempuan ini miskin, tapi dia memberi bukan dari kelimpahannya, tapi dari kekurangannya. Nah itu sejalan kok dengan ajaran Yesus.
Nah, yang perlu diperhatikan adalah gini, kalau kamu mau memberi, berilah bukan untuk impress orang lain. Amin. Itu nanti dibahas di Matius 6. Kalau kamu berilah secara tersembunyi. Terus yang kedua, kalau kamu berilah sesuai kapasitas, katakan amin. Bukan kamu minjem orang untuk bantuin orang. Bukan pinjol untuk bantuin orang. Enggak, ya. Jujur, aku pernah menemukan hal-hal semacam itu. Dia baik, tapi dia minjem nyata duit orang lain lagi. Dan pada saat dia harus mengembalikan, dia nggak bisa. Nah, bukan seperti itu. Berilah sesuai dengan kapasitas. Amin. Bahkan ada satu rule of thumb yang kita selalu bahas. Kalau kamu diminta tolong sama orang, dipinjem sama orang, berilah senilai kamu rela kalau uang itu tidak kembali. Ya, aku mau pinjam 1 juta. Kalau 1 juta gue pinjemin, gak balik, sakit hati nih, gue gak mau lihat muka dia lagi nanti. Kalau kamu ngomong kayak gitu, ya udah. Coba nilai berapa yang kalau kamu beri itu gak balik, kamu tetap akan bisa mengasihi dia. 100.000 oke lah Tuhan. Ya udah, kamu kasih 100.000. Tetap judulnya minjem, orang ini harus kembalikan, betul? Tapi di hati kamu nih, kalaupun gak balik, aku gak jadi berdosa. Ya, mengerti, katakan amin. Nah, sebaliknya yang dibantu, jadilah orang yang berintegritas. Kalau udah dibantu, dan kamu janji nih, kapan aku mau balikan, tepatilah janjimu. Kalau kamu gak bisa tepati, jangan diam. Seakan tidak terjadi apa-apa dan nunggu orangnya tanya. Sebelum dia tanya, duluanlah untuk kasih tahu, sorry aku gak bisa nih, aku udah janji, tapi ternyata gak bisa. Boleh gak aku minta waktu tambahan, kondisinya seperti ini, dan planku untuk menyelesaikan seperti ini. Jangan lempar sama orang itu, terus gimana bro? Loh kok nanya gua? Lu yang ngutang? Ya, harusnya kita yang pikirin solusinya gimana, ngerti ya? Bukan kita lempar balik ke orang itu dan berharap orang itu bilang, ya udah nggak usah bayar. Nggak kayak gitu, ya. Tapi kita yang mikirin, oke, aku minta mundur, aku akan bayar, aku akan cicil, nilainya sekian, setiap tanggal sekian. Boleh bro? Boleh sis? Oke, boleh. Jadilah orang yang berintegritas, amin. Karena di mata Tuhan gini ya, orang fasik meminjam dan tidak membayar, itu Mazmur. Orang fasik di sini dimaksudkan orang jahat, minjem gak bayar itu orang jahat. Ya, sebaliknya orang yang takut akan Tuhan, disitulah ada hikmat Tuhan. Amin. Waktu kamu takut akan Tuhan, pegang janji nih, berintegritas, hikmat Tuhan akan ngalir untuk kamu mengelola yang ada, supaya kamu cukup plus bisa bayar hutang. Ya, mengerti, katakan amin. Jadi Yesus tuh ngebahas semua area dalam hidup kita. I wish you read Bible more. Amin. Terus ini gongnya guys, dia bilang gini, kita sudah mendengar pengajaran. Ini contoh ya, ahli Taurat melebih-lebihkan. Contoh nih, ada gak Tuhan bilang gini, kasihilah saudara-saudari sebangsa, tapi kita boleh membenci bangsa lain yang memusuhi kita. Kalimat pertamanya benar, kasihilah sesamamu manusia, benar ya? Tapi kalimat yang berikutnya itu bukan dari hukum Musa, itu turunan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya kamu lihat ya, orang Israel tuh suka nggak suka sama bangsa lain. Karena diturunin satu nilai yang salah. Makanya Tuhan langsung mengkoreksi. Perhatikan ya, Tuhan bahkan bilang begini. Aku berkata kepadamu, kasihilah setiap orang yang memusuhimu. Bukan cuma bangsa lain. Kalau satu bangsa, tapi dia musuhin kamu, tetap kasihi dia. Kalau dia bangsa lain, dia musuhin kamu, tetap kasihi dia. Itu hukum kasih Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Kasihilah setiap orang yang memusuhimu. Terus disuruh apa? Berkatilah setiap orang yang mengutukmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Aduh Tuhan, gue gak balas aja udah puji Tuhan. Disuruh mengasihi, berkati, berbuat baik lagi. Aduh, susah banget. Bagaimana bisa nih coba? Terus Yesus tambahin lagi. Karena begini. Karena bila kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan Bapakmu yang di surga. Sebab dia baik kepada semua orang. Misalnya, dia membuat matahari bersinar untuk orang baik maupun jahat. Dia juga menurunkan hujan bagi orang yang hidupnya benar maupun yang berlaku jahat. Jadi Tuhan bilang gini, aku mau ada heart transformation, supaya kamu belajar mengasihi orang, bukan cuma yang baik, tapi juga yang jahat, yang hard to love.
yang susah dikasihi. Kenapa? Dengan demikian kamu menyatakan kasihnya Tuhan. Sebab kasihnya Tuhan juga nggak pilih-pilih. Ada di sini yang tadi kehujanan, terus yang lain enggak. Ya karena datangnya jamnya beda, ya kan? Tapi bayangin ya, masa lagi jalan, kok di bawah ini hujan terus ya? Terus yang dia nggak kena hujan, oh karena lu jahat sih, makanya Tuhan kasih lu hujan biar lu basah, temen lu nggak kayak gitu konsepnya, ya kan? Tuhan melakukan semuanya, matahari terbit untuk orang yang baik dan jahat, hujan turun untuk orang baik dan jahat, dan dengar, Yesus mati untuk yang baik dan jahat, untuk semua orang, untuk bangsa lain, untuk bangsa Israel, yes, untuk Palestina, yes, ya, untuk negara-negara yang lain semua, Yesus mati nggak buat mereka? Iya. Makanya Tuhan ajarin, kamu harus mengasihi seperti ini karena ini kasih Bapa di surga. It's not about behavior modification, but heart transformation. Apa heart transformationnya? To reflect God's love even to those hardest to love. Bahkan untuk orang-orang yang susah dikasihi. Paulus yang tidak murid Yesus secara langsung mengerti ajaran Yesus. Tahu dari mana? Dia ngomong gini, Roma 12 ayat 17. Dia summarize nih ajaran Yesus dari khotbah di bukit ini. Dia bilang gini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini Paulus nih, ahli Taurat, orang Farisi nih, sekte yang paling keras. Lakukan apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu bergantung kepadamu nih, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa nih? Kalau dengan kamu hubungin orang ini duluan, kalian bisa berdamai, kamu jangan tunggu dihubungin, kamu yang hubungin duluan. Kalau dengan datang ke gereja terus nyalamin orang ini, kalian akan mulai ngobrol lagi, kamu yang samperin duluan. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang mengerti katakan amin. Jangan nunggu. Kalau dengan kamu lakukan bagianmu, kalian menjadi damai, lakukan. Lalu di sini ditulis, saudaraku kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi kayak yang tadi nih, kamu dihina orang nih, pakai punggung tangan kanan. Bukan berarti Tuhan tuh akan diem aja gitu. Dia yang akan berurusan dengan orang itu. Amin. Tapi bagianmu, diam saja. Biar Tuhan yang membela kamu. Amin. Bukan lakukan seperti jahatnya orang itu, bahkan lebih parah lagi. Tetapi sebaliknya, kasihi dia, doakan dia, berkati dia. Dan kalau dia tidak bertobat, pembalasannya datang dari Tuhan. Ya mengerti, katakan amin. Saya tahu di sini ada orang-orang yang sulit dalam hidup kita, betul? Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman kantor kita, mungkin itu bos kita di kerjaan. Aduh, susah banget aku mengasihi orang kayak gini. Tapi jangan-jangan orang itu ditaruh Tuhan dalam hidup kita hari ini, supaya kita bisa mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena kalau orang ini gak pernah muncul, kita gak akan pernah tahu apakah aku sudah seperti Kristus atau belum. Hanya pada saat orang ini muncul nih dan mengganggu kehidupan kita, membuat kita emosi, disitulah kita terus belajar. Kalau Yesus harus responnya gimana ya? Oke, gak balas, doakan, berkati. Makanya Paulus sampai bilang gini, jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Ini orang yang gue benci. Dia lapar, disuruh kasih makan. Dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, saya juga bingung nih, kenapa maksudnya ditaruh bara api ya? Bukan itu jahat juga ya? Kalian kepikir gak sih? Taruh bara api di atas kepala Michelle gitu. Nih, wah panas kok, panas. Ya kan? Tapi ternyata itu juga gambaran apa yang terjadi di zaman dulu. Jadi katanya begini nih, itu dikutip dari Amsal 25. Di dunia Mesir kuno, itu adalah gambaran orang yang bertobat. Jadi itu namanya public sorrow. Dia bertobat tapi secara publik. Dia akan bawa bara api di atas kepalanya. Ya gak langsung bara api di atas kepalanya ya, ada tempatnya. Terus dia taruh, dia jalan. Sebagai tanda dia menyesal. Dan waktu kamu terus berbuat baik sama orang yang jahat sama kamu, mendoakan dia, berkati dia, kasihi musuhmu, suatu hari dia akan bertobat. Amin. Mungkin kamu gak lihat, tapi apa yang kamu tabur dalam hidup orang itu gak akan pernah sia-sia. Disitulah orang itu akan lihat, memang orang Kristen beda. Kamu tahu kan cerita rumah retret yang dihancurkan di Sukabumi, belum lagi ada juga yang di Padang kemarin. Yang di Sukabumi kalian lihat responnya apa, dibantu, uangnya malah dikasih lagi ke masjid. Itu membuat orang tuh kayak
mereka tuh nggak ngerti soal ini. Ini kasih semacam apa ini? Yang gue mau ganti rugi kok dia malah balikin, malah berkatin kita, guys. Ngerti gak sih? Di situ lo orang bakal ngelihat emang beda ini. Suatu hari mungkin kita nggak tahu, mungkin pelaku-pelakunya hari ini kelihatannya tidak bertobat, tapi one day ya mereka pasti bertobat. Karena mereka mengalami langsung. Mereka pikir mata ganti mata, gue akan dibalas nih. Ternyata enggak. Wah, kok nggak kebayang tuh mungkin bisa pakai anak-anak yang trauma itu suatu hari datangin orang-orang ini dan bilang, I forgive you, I love you. Di momen itu hadirat Tuhan pasti menjamah orang-orang ini. Mungkin mereka nggak langsung benda agama ya, tapi mereka akan tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Itu loh yang Tuhan ajarin. Makanya kok yakin ini juga yang harus kita lakukan. Amin. Next, boleh? Jadi sebagai kesimpulannya, semua yang Yesus sedang interpretasikan tentang hukum Musa, Yesus mau kasih tahu. Oke, kalian sudah dengar soal hukum itu, tapi kalian mungkin belum tahu arti sesungguhnya. Ini arti sesungguhnya. Bukan sekedar behavior modification, but heart transformation. Bukan sekedar kamu tidak melakukan, tapi motivasimu diperhitungkan. Apa yang ada di dalam hati sama pentingnya dengan apa yang kamu lakukan. Dengar ya, ini sangat-sangat spesial, sangat-sangat penting. Berarti aku bisa pelayanan, aku bisa melakukan kegiatan gereja, tindakannya kelihatan benar, tapi hatiku bisa salah. Dan tetap salah di mata Tuhan. Ngerti ya? Karena ternyata Tuhan gak cuma incar perubahan tindakan perilaku, tapi dia mau perubahan hati. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lihatlah orang di sekeliling kita seperti Tuhan melihat mereka. Mereka gambar dan rupa Allah. Mereka dicintai Tuhan, bahkan Yesus mati buat mereka. Orang yang paling kamu benci dan pengen mati, Yesus itu juga mati buat mereka. Beranikah kamu marah dan membunuh orang itu? Beranikah kamu mengatai orang itu? Orang yang juga diciptakan Tuhan, serupa dan segambar dengannya. Yang kedua, perhatikan ini, Yesus selalu ajarin hati-hati. Kalau dosa masuk, itu akan mempengaruhi yang di dalam. Kalau ini sudah ada, maka dia akan mempengaruhi semua yang keluar dari hidupmu. Jadi cungkillah, buanglah, potonglah, tutup semua channel itu. Sekalipun hal itu berharga. Buang. Dan yang terakhir, waktu ada orang-orang yang menyakiti kamu, merugikan kamu, nuntut kamu, minta kamu, bukan gak boleh protek diri, tentunya kita harus protek diri kita, ya. Tapi kalau ada orang yang menghina kamu, menuntut sesuatu yang sebenarnya kamu berhak untuk pertahankan, tapi Roh Kudus taruh, kamu kasih. Waktu kamu kasih, kamu sedang merefleksikan kasih Tuhan. Amin. Kepada orang itu. Dan orang itu akan mengenal Tuhan. God is love. Amin. Allah itu kasih. Dan waktu kamu melakukan hal itu ya, mengasihi orang yang menjadi musuhmu atau orang yang sulit dikasihi, dengar baik, kamu sedang memberitakan Injil. Karena itu juga yang Yesus lakukan buat setiap kita. Kita ini semua orang-orang yang nampar pipi kanannya Tuhan. Tahu gak sih? Kita ini orang yang menghina Tuhan dengan terus-menerus jatuh dalam dosa. Kita menganggap murah pengorbanan Tuhan di kayu salib. Setiap kali kita jatuh dalam dosa pornografi, kita tuh nampar Tuhan. Dan seakan-akan menghina semua yang Tuhan lakukan buat kita dan menganggap itu gak penting. Waktu kita lagi ada masalah, kita cari dia. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Setelah kita ditolong, kita tinggalin dia. Berkali-kali kok dengar, kok lihat, hal itu terjadi kok. Bahkan kok dulu juga seperti itu. Kita tuh orangnya yang minta sesuatu yang bukan haknya. Emang kita harus gitu diberkati Tuhan? Tuhan udah mati buat dosa kita aja. Itu udah lebih dari cukup. Terus kita minta, Tuhan kalau boleh nih, aku minta ini dan itu dan ini. Tuhan gak jawab, kecewa kita sama Tuhan. Tapi Tuhan apa? Tuhan tetap ampuni lagi, kasih lagi, mengasihi lagi. Jadi siapa musuhnya Tuhan? Jangan-jangan kita semua ini nih sebenarnya adalah musuhnya Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Nah sekarang, waktu kamu tahu sebegitunya kamu dikasihi, teruskanlah kasih itu. Waktu kamu bisa mengasihi musuhmu, orang yang sulit dikasihi, kamu sedang memberitakan Injil bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Amin. And action speak louder than words. Tindakan itu jauh daripada kamu sering ngomongin yang rohani nih. Tindakanmu berkebalikan. Mendingan kamu bertindak lebih banyak, dan itu akan jadi lebih powerful dari perkataan dan khotbah yang bisa kamu sampaikan. Nah, terakhir Tuhan Yesus tutup dengan kalimat ini. Hendaklah kamu mengasihi semua orang. Ya, yang jahat, yang baik. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna. Artinya apa? Standarnya Tuhan bukan ahli Taurat dan orang Farisi sebenarnya. Standarnya Tuhan adalah perfect obedience.
Ya, jadi Tuhan kasih tahu standarnya bukan cuman behavior, tapi heart transformation. Oke? Tapi ada nggak ahli Taurat orang Farisi yang bisa tuh dari ekstrim kanan ke ekstrim kiri? Nggak ada yang bisa. Tapi Tuhan bilang gini, kamu tahu ini standarnya masuk kerajaan surga, harus sempurna. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak lebih baik dari ahli Taurat, kita nggak lebih baik dari kelompok Farisi, kita nggak sempurna. Bahkan tadi waktu disebut marah, dosa pornografi, kita ada di situ kan. Waktu balas sama orang yang kita benci, kita ada di situ. Jadi siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Kalian tahu waktu Yesus tadi bilang begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Kalian tahu yang digenapi adalah Yesus menggenapi semua hal tadi. Hal yang kamu tidak bisa lakukan, baik heartmu maupun behaviormu, semua itu kamu gak bisa lakukan. Yesus datang ke dunia melakukan semuanya from end to end. Dan kalau kamu percaya kepada Yesus, bukan kebenaranmu yang diperhitungkan, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan atas kamu. Makanya Paulus ini sekali lagi ya, ahli Taurat orang Farisi. Jadi dia pasti lumayan bagus nih CV-nya ya. Dia bagus nih. Tapi dia bilang gini, I consider everything a loss. Aku udah berhasil tuh menjaga hukum Taurat dan turunan-turunannya, tapi aku mempertimbangkan semua itu kuanggap kerugian. That I may gain Christ and be found in Him. Dan dia bilang, not having a righteousness of my own that comes from the law. Nggak banggain kebenaran yang aku bisa dapat dari mentaati hukum. But that which is through faith in Christ. Tetapi oleh iman di dalam Yesus, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Artinya gini, dulu kita pikir kita harus pakai standar hukum tadi, dan ternyata kita tahu kita nggak bisa penuhi. Behaviornya nggak bisa, hatinya juga nggak beres. Kita celaka. Tapi Yesus datang menyelesaikan semua ini. I come not to abolish the law, I come to fulfill the law. Aku datang untuk menggenapi. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan, kepada orang itu diperhitungkan kebenaran Kristus. Kamu dianggap perfect obedience. Kamu dianggap sempurna. Wow. Padahal kita tahu kita enggak, ya kan? Kita semua di sini nih, to be honest, kita enggak seperti itu, termasuk Koko. Koko masih suka marah kok, masih bisa kok Koko ngomong kata-kata yang kasar. Koko tahu Koko enggak mungkin pernah bisa sampai di standar itu. But Jesus come, pay the price, accomplish the law. For whosoever believe in Him will be saved. Amin. Karena Yesus, kebenaran Dia diperhitungkan kepada kita. Koko akan summary dengan kalimat ini. Sebelumnya, untuk kita dapat masuk kerajaan Allah, kita harus memenuhi semua hukum. Bukan cuma perilakunya, tapi sikap hatinya harus benar. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum. Makanya Dia bilang, aku datang untuk menggenapi hukum secara sempurna, gak cacat celah sama sekali. Sehingga setiap kita yang beriman kepada Yesus dianggap sudah memenuhi hukum secara sempurna. Perhatikan, baca sama-sama dari kata dan dimampukan. 1, 2, 3. Dan dimampukan untuk melakukan apa yang benar, berasal dari hati yang diubahkan Roh Kudus. Jadi setelah Yesus selesaikan semua hukum itu, dan kita percaya Yesus dan kita dianggap benar, bukan berarti kita gak perlu melakukan hal-hal tadi. Tapi kamu tidak perlu melakukan hal-hal tadi supaya selamat. Amin. Yesus sudah menyelesaikannya supaya kamu percaya kepada Dia dan beroleh selamat. Sekarang Tuhan akan memampukan kamu melakukannya berasal dari hati yang diubahkan Roh Kudus. Dan ini yang paling keren. Kalian tahu waktu Yesus bilang gini, I'm not come to abolish the law. Aku gak datang untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kalian tahu Dia merefer kepada ayat ini. Aku mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu dan kuberikan kepadamu rohku, akan kuberikan diam di dalam, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Yang bersyukur katakan amin. Ini disampaikan Yehezkiel di perjanjian lama, digenapi Yesus di perjanjian baru. Sekarang kamu lakukan hukum bukan dengan kehebatanmu, tapi aku berikan kamu hati yang baru. Waktu kamu percaya Yesus, Yesus berikan kamu hati yang baru, dan rohku kutaruh di dalam kamu, sehingga kamu gak cuma behaviornya berubah, hatimu berubah dulu. Dan roh yang akan kuberikan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Jadi sekarang kalau kita taat, itu karena Roh Kudus di dalam hati kita. Yang bersyukur, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami tahu ini khotbah yang Yesus sendiri ajarkan kepada orang-orang yang ada di masa itu. Mungkin hari ini kamilah audiensnya Tuhan, dan Tuhan mengajar kami semua. Aku percaya Tuhan mau setiap kita bukan hanya sekedar behavior modification, but heart transformation. Bukan hanya perilakunya yang berubah, tapi hatinya berubah. Karena kalau hatimu berubah, kamu pindah kota, kamu gak di gereja ini lagi, kamu masuk ke season hidupmu yang baru, kamu tetap tidak akan meninggalkan Tuhan, karena hatimu berubah. Tapi kalau kamu hanya berubah karena teman-teman coolmu, hanya karena diminta oleh pemimpinmu, dan pada saat pemimpinmu gak ada, kamu akan kembali lagi dalam hidup yang lama. Tapi bersyukurlah, semua hukum yang kita dengar tadi yang begitu berat sudah selesai di kayu salib. Yesus sudah menggenapi semua hukum tadi. Dan sekarang dia berikan hati yang baru bagi orang yang percaya. Di momen ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yuk tutup matanya semua. Aku mau bertanya, apakah ada di antara kita yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita belum percaya kepada Yesus, tapi hari ini, it's not a coincidence kita ada di tempat ini. Kamu dengar khotbah barusan, dan kamu mau buka hatimu supaya Yesus ada di dalam kamu. Tolong responi hal ini. Dalam hitungan yang ketiga, aku minta kamu cukup angkat tangan di tempat, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Sekali lagi, kalau kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hitungan ketiga, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. 1, 2, 3. Tetap dalam sikap doa. Bagi yang mengangkat tangan dan menaruh tangan kirinya di dada, mari ikuti doa ini dengan secepat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku menyerahkan hatiku kepadamu. Ampuni dosaku. Aku menyadari Engkaulah Tuhan yang telah mati bagi dosaku di kayu salib. Engkau bangkit dari kematian, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap yang percaya. Aku deklarasikan mulai hari ini, aku percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Aku percayakan hidupku, berikan aku hati yang baru, berikan aku roh-Mu Tuhan, supaya aku melakukan apa yang benar dengan hati yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yuk sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Ambil roti di tangan kanan yuk. Apa yang kita lakukan adalah memperingati apa yang Yesus lakukan bagi kita. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia menyerahkan tubuhnya, dan itu dilambangkan oleh roti yang kita angkat di tangan kanan kita. Tuhan, layakan kami, kuduskan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi anggur ini adalah lambang darah Kristus yang tercurah buat menebus kita dari dosa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan, angkat tanganmu, dan bersyukurlah untuk apa yang Yesus sudah lakukan. Untuk apa yang Yesus sudah lakukan untuk memberikan heart transformation. Terima kasih Tuhan. Haleluya.